Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar Bapak Ibu Saudara saat ini? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Kali ini izinkan saya untuk share sesuatu yang saya beri tema Sahabat Orang Berdosa. Mari kita buka firman Tuhan di Lukas 5 ayat 31 sampai dengan 32. Demikianlah firman Tuhan. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi firman Tuhan berkata, bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah menariknya di dalam kekristenan. Yesus tidak pernah memposisikan orang-orang berdosa di posisi yang hina, melainkan di posisi yang spesial. Karena Tuhan sendiri yang berkata bahwa Dia datang untuk orang-orang berdosa. Inilah mengapa Yesus disebut sahabat orang berdosa. Dia datang kepada pemungut cukai. Dia datang kepada orang yang kedapatan berzina. Sekalipun lingkungan orang-orang tersebut menolak orang tersebut, tetapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus datang dan menerima mereka apa adanya. Sehingga oleh karena penerimaan Yesus yang menerima apa adanya itulah membuat orang-orang tersebut bertobat dan berubah di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan kita. Mungkin kita berpikir bahwa kita orang berdosa. Aku masih jatuh bangun di dalam dosa. Aku masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan hari ini mungkin ada orang-orang yang merasa aku terlalu jauh daripada Tuhan, sehingga merasa tidak layak. Tahukah Bapak Ibu Saudara semua bahwa Yesus tidak mati supaya kita selalu merasa tidak layak dan tertuduh dalam kehidupan, melainkan Dia mati supaya kita beroleh kebebasan. Dan ini kabar baiknya. Seburuk apapun dosa yang telah kita lakukan, seberulang kali apapun kita telah melakukannya, kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Ketika kita minta ampun dan datang kepadanya, Dia mengampuni kita. Selama nafas kita masih berhembus, itu berarti Dia masih punya tujuan dan Dia menunggu untuk kita bertobat. Inilah mengapa Yesus menjadi sahabat kita, sahabat orang-orang berdosa seperti kita. Tidak ada kita yang layak sebenarnya di hadapannya, melainkan semua oleh karena kasih karunia dan anugerahnya. Maukah kita semua menerima kembali kebenaran ini, bahwa bukan upaya kita yang membuat kita benar. Kalau upaya kita membuat kita benar, kita akan frustasi dalam kehidupan ini. Karena ada waktu-waktu mungkin kita jatuh. Dan kalau kita perfeksionis seperti itu, maka kita akan terus terbelenggu dalam kejatuhan itu. Karena kita berpikir gagal lagi, dan gagal lagi. Tapi tidak demikian yang Yesus lakukan. Dia mau berkata bahwa Dia menerima Bapak Ibu Saudara dan saya apa adanya. Oleh karena Dia menerima itulah, Dia akan memberikan kemampuan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Asalkan kita mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Ini yang Tuhan Yesus tawarkan. Mungkin di masa pandemi ini bukan membuat kita semakin dekat kepada Dia, tapi membuat kita semakin jauh. Karena kita mencari jalan kita sendiri untuk bertahan hidup, untuk semakin hari bisa melakukan hal yang kita perlu lakukan, sehingga kita perlu melakukan hal-hal yang tidak benar. Ketika firman ini dibagikan, ini undangan, panggilan Yesus untuk datang. Dia yang adalah kudus dan benar memanggil kita, sahabatnya yang adalah orang-orang berdosa, supaya kita dapat hidup di dalam kebebasan sebagaimana Dia mau untuk kita hidup. Maukah kita menerimanya? Dia berkata bahwa kita ini kepunyaannya, kita ini biji matanya, kita ini dilayakkan olehnya. Dia mau supaya hidup kita ini berbuah dan mempermuliakan namanya. Tidak ada kehidupan yang lebih indah dan bebas selain daripada kehidupan di dalam Tuhan. Kehidupan yang penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan. Karena apa? Karena Dia yang mati 2000 tahun yang lalu sudah bangkit, dan kuasa itu hidup di dalam kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja. Terimalah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.